Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Nur Latifah sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Hayati, kami kelompok 4 akan melakukan presentasi laporan kuliah lapangan yang beranggotakan yang pertama yaitu Alfian Hardiansyah, yang kedua Banov Lutfi, yang ketiga Narendra Bagas, yang keempat Andara Rizky Tameisha, yang kelima Raffi Ezra. Selanjutnya peran anggota. Narendra Bagas sebagai moderator, Andara Rizkita sebagai penjawab pertanyaan, Banov Lutfi sebagai notulen, Raffi Ezra sebagai presenter, Alfian Hardiansyah sebagai presenter. Peran-peran anggota tersebut akan menjelaskan slide-slide selanjutnya, yaitu yang pertama Vian slide 4 sampai 6, Banov slide 7 sampai 9, Bagas slide 10 sampai 12, Ara slide 13 sampai 15, Raffi slide 15 sampai slide 17. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kita memilih lokasi ini. Jadi, kawasan Pasca Tambang ini berada di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan bahan galian seperti tanah, batu, dan material lainnya yang digunakan sebagai bahan dasar dalam konstruksi jalan dan infrastruktur. Namun, setelah kegiatan pertama selesai, kawasan ini mengalami perubahan ekosistem yang signifikan dan memerlukan upaya rehabilitasi untuk mengembalikan kualitas lingkungan dan keberagaman hayati. Hal ini juga menjadi salah satu pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan fungsi dan layanan ekosistem dan menjadikannya sumber berbagai dampak seperti longsor, banjir, dan lainnya. Lokasi kuliah lapangan dipilih di kawasan Pasca Tambang Material Uruk untuk pembangunan jalan tol di Bayat, Klaten, Jawa Tengah, karena karakteristik lingkungannya yang menarik untuk analisis ekologis. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa tentang dinamika ekosistem pasca tambang. Kawasan ini yang dulunya sumber material uruk, ini mengalami perubahan ekosistem memberikan kesempatan untuk satu, mempelajari ekosistem seperti semak, hutan terfragmentasi, dan bebatuan, serta adaptasi flora dan fauna yang terjadi. Kemudian yang kedua, menganalisis komponen ekosistem biotik dan abiotik, termasuk interaksi tumbuhan dan hewan. Terus yang ketiga, mengamati proses pemulihan ekosistem, baik alami maupun dengan intervensi manusia. Yang selanjutnya adalah alamat lokasi dan kondisi lokasi kuliah lapangan di kawasan Pasca Tambang Tanah Material Uruk, Jalan Tol Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Berikutnya ada ekosistem yang kemarin kami teramati. Yang pertama ada ekosistem semak, kedua ekosistem hutan, dan ketiga ekosistem bebatuan yang akan dijelaskan oleh Banov. Adapun komponen dari masing-masing ekosistem yang kami amati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ekosistem semak. Komponen biotik pada ekosistem semak yaitu flora yang terdiri dari tanaman jengger merah, rumput, putri malu, dan jamur payung putih. Adapun fauna yang terdiri dari belalang, lebah, dan kupu-kupu. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang kami ambil pada saat kegiatan kuliah lapangan. Pada gambar tersebut terdapat tanaman jengger merah, belalang, tanaman putri malu, dan jamur payung putih. Yang kedua, ekosistem hutan. Komponen biotik pada ekosistem hutan yaitu flora yang terdiri dari pohon pisang, pohon jati, pohon bambu, dan pohon pepaya. Adapun fauna yang terdiri dari jangkrik. Inilah dokumentasi ekosistem hutan.
terdapat banyak-banyak pohon seperti pohon pisang dan pohon-pohon lainnya. Yang ketiga, yaitu ekosistem bebatuan. A. Komponen biotik. Flora, kuzu, bayam duri, Molugocarviena, geletang, jukut kerincing, Eleusini indica. Fauna, kumbang, dan capung. Inilah contoh-contoh ekosistem bebatuan. Komponen abiotik yang kita amati pada kuliah lapangan ini itu terdapat tanah, air, suhu, dan juga cahaya matahari. Untuk tanahnya itu sendiri kita mengamati bahwasanya di permukaan tanah itu terdapat sisa material tambang seperti kerikil, batu kapur, dan juga sebagainya. Untuk suhunya itu relatif panas, dan untuk cahaya mataharinya itu sangat intens untuk di area terbuka sehingga membantu pertumbuhan tumbuhan semak dan juga rumputan. Untuk airnya itu di lokasi bawah kita mengamati bahwasanya ada air namun tidak terlalu banyak seperti genangan sehingga kesediaan airnya itu terbatas namun cukup bagi tumbuhan toleran kekeringan. Interaksi yang terjadi di dalam ekosistem ini terdapat dua, yaitu simbiosis mutualisme dan juga kompetisi. Untuk simbiosis mutualisme itu terdapat lebah dan juga bunga jenggerbara, sehingga lebah itu mendapatkan nektar dari bunga jenggerbara sebagai sumber energi untuk kehidupannya. Sementara jenggerbara mendapatkan manfaat dari lebah berupa penyerbukan. Dan untuk kompetisi itu terdapat lumut dan juga rumput untuk tumbuhan di lahan. Di lahan pasca tambang yang memiliki kondisi tanah yang terdegradasi sehingga interaksi kompetisi ini terjadi antara lumut dan juga rumput untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti cahaya matahari, air, dan juga nutrisi tanah. Insight yang kita dapatkan pada kuliah lapangan ini yaitu peran ekosistem bebatuan. Tumbuhan pionir seperti Molugocerviena, ilalang, dan juga Spigelia itu melalui proses regenerasi ekosistem di area berbatu sehingga menciptakan dasar bagi perkembangan ekosistem yang lebih kompleks. Insight yang didapatkan, adaptasi tumbuhan dan hewan, baik tumbuhan maupun hewan, menunjukkan adaptasi unik untuk bertahan di lingkungan bebatuan, misalnya toleransi kekeringan pada tumbuhan dan kemampuan fauna mencari perlindungan di celah batu. Kemudian ada interaksi antara komponen ekosistem. Interaksi seperti simbiosis mutualisme antara lebah dan tumbuhan berbunga, serta kompetensi antara lumut dan rumput untuk tumbuh di celah bebatuan menunjukkan dinamika kehidupan di lingkungan keras. Kemudian ada pentingnya perbaikan ekosistem. Area pasca tambang berbatu dapat dimanfaatkan untuk memulihkan ekosistem dengan menanam tumbuhan pionir sebagai langkah awal. Kemudian ada kesimpulannya, kuliah lapangan di kawasan pasca tambang Bayat, Klaten memberikan wawasan tentang dinamika ekosistem yang terbentuk setelah aktivitas tambang, seperti semak-semak, hutan, terfragmentasi, dan ekosistem bebatuan. Lokasi ini menunjukkan adaptasi unik flora dan fauna seperti interaksi mutualisme, lebah dan bunga, serta kompetensi antara lumut dan rumput. Pengalaman ini mengajarkan mahasiswa pentingnya memahami perubahan ekosistem serta peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan pasca tambang. Ini referensi untuk kegiatan laporan lingkungan yang kita dapatkan kemarin. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Mari ucapkan alhamdulillah, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.